Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi dengan kami. Saya Oke. Saya Astrid di podcast Bincang bareng Jakamas. Apa itu Jakamas? Jaksa Karangasem Masyarakat. Woi, masih ingat. Gimana Pak Oke, kabarnya hari ini sehat? Ya. Kok sumringah sekali. Astungkara, alhamdulillah. Setelah magang kemarin, ternyata kontrak diperpanjang. Ini ceritanya episode keduanya. Episode Pak kedua. Oke. Nah, jadi kemarin di episode ke-6 saya host magang. Sekarang di podcast yang ke-7 dipakai lagi. Karena cocok Pak ya kontraknya. Karena kontraknya cocok Pak ya. Kontraknya jadi lanjut cocok, lagi. lanjut. Oke. Hari ini kita mau bahas apa Pak yang menarik? Nah, sebelumnya podcast ini perlu kita terangin, Mbak Astrid. Jadi podcast Bijak ini merupakan sarana apa? Sarana penyuluhan dan penerangan hukum dari Kejari Karangasem dan berbagi informasi seputar apapun Mbak ya. Apapun, baik itu hukum, politik, kemudian sosbud, pokoknya yang ada di wilayah Karangasem deh, kita kupas di sini. Tapi yang lain juga boleh nonton dong. Boleh. Boleh meniru juga. Oke. Terus apa Pak hari ini yang pembahasan yang kira-kira tuh enak gitu? Kembali lagi Mbak Astrid. Situasi itu lagi musim dingin, tapi ada yang hangat di Karangasem. Ya, sama Pak ya kayak kemarin kayak masih ini. Panas loh ternyata. Karena tahun 2022 ini udah masuk tahun politik. Mau menyambut pesta demokrasi untuk 2024. Gitu. Nah, narasumber ke hari ini siapa sih Pak kira-kira? Spesial hari ini. Spesial. Beliau ini yang dulunya biasa nanya-nanya, sekarang ditanya-tanya Pak ya. Bener. Oke. Jadi yang kita hadirkan hari ini tuh nggak jauh beda, artinya masih ada hubungan dengan yang kita undang kemarin. Kalau kemarin kan KPU, sekarang ini tandemnya KPU. Siapa lagi kalau bukan Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem. Tepuk tangan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat datang di podcast kami. Iya, terima kasih. Jadi beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, Pak Putu. Silakan Pak, perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih kepada podcastnya Kejaksaan Negeri Karangasem. Ya, sangat bagus, sangat menginspirasi. Saya perkenalkan, saya Putu Swastrawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem. Ketua Bawaslu Pak ya. Ya, betul. Nah, karena yang nonton podcast ini kan dari segala kalangan Pak, nggak semua tahu Bawaslu itu apa. Bawaslu, gua bilangin nama bokap gua. Oh, awas ya. Salah ya. Oke, sorry. Melek nih, jujur Pak, nggak ngerti. Oke, mungkin banyak sobat bijak ya yang belum tahu apa itu Bawaslu. Pak? Ya mungkin belum banyak orang yang tahu tentang Bawaslu ya, karena memang lahirnya Bawaslu khususnya di kabupaten ya. Memang jauh di belakang KPU. Dan dulu di awalnya saat pemilu di awal-awal itu pengawas pemilu itu ada dibentuk oleh KPU. Nah sekarang sejak tahun 2018 Bawaslu pengawas di tingkat kabupaten itu berdiri sendiri, dia dibentuk oleh jajaran Bawaslu RI. Oleh Bawaslu RI secara langsung. Jadi Bawaslu itu badan pengawas pemilu. Ya tugasnya yang ngawasin pemilu lah. Kalau kalau dari undang-undangnya itu ya. Tugasnya ya mengawasi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Ya, itu. Jadi sinkron Pak ya antara Bawaslu dengan KPU. Iya betul. Jadi mengawasinya dalam hal apa Pak? Ya mengawasi, kalau di Bawaslu mengawasi itu adalah pencegahan dan penindakan. Ya mencegah namanya mencegah pelanggaran. Karena di pemilu kan sering sekali nih orang berlomba-lomba, kadang-kadang orang berlomba lupa aturan. Dan ketika lupa aturan ya melanggar. Itulah kita cegah biar enggak. Kalau boleh tahu Bapak sendiri udah berapa lama Pak di Bawaslu? Saya di Bawaslu Kabupaten Karangasem sejak Bawaslu Kabupaten Kota itu dinyatakan bersifat mandiri tahun 2018. 2018 sudah masuk tahun keempat ya Pak ya. Tahun keempat ini udah mau pensiun ya, udah tinggal setahun lagi ya, mudah-mudahan ke depan ini setahun masa pengabdian ini kita mampulah mengawal awal dari proses pemilu 2024 ini.
kalau tugas pokok utamanya Bawaslu kan pengawas nih Pak ya, berarti mengawasi pemilu. Tapi kalau untuk tugas-tugas lainnya itu apa sih Pak? Kayak kemarin kan KPU setelah pemilu selesai ngapain sih gitu. Jadi kalau Bawaslu sendiri gimana Pak? Ya tetap sih mengawasi tetap ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya mengawasi pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kan seperti itu ya. Kemudian ketika tidak ada kegiatan, anggaplah tidak ada tahapan pemilu, ya kita tetap bersama dengan KPU juga. Salah satunya yang selama ini kita kerjakan itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oh, berarti kita dua-duanya ya, KPU juga pemutakhiran, Bawaslu juga melakukan sendiri gitu, seperti itu KPU mengeluarkan data, kita lakukan uji petik langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa nama-nama yang ada di daftar pemilih berkelanjutan yang dimiliki oleh KPU itu memang real adanya. Berarti seperti cross check seperti itu ya, seperti check and balance-nya. Nah, tapi kan tadi Bapak bilang selain ada pengawasan terhadap pemilu, ada juga penegakan hukum, Pak ya. Hukum. Itu artinya gimana, Pak? Kok ada selain mengawasi juga menegakkan peraturan? Pertama kita mengawasi, kemudian kita lakukan upaya pencegahan. Ini paradigma baru Bawaslu RI dengan kepemimpinan yang baru di Bawaslu RI sekarang paradigmanya agak berubah. Pertama kita Bawaslu lebih ke arah pencegahan sekarang. Namun demikian tidak melupakan juga yang namanya penindakan. Slogannya adalah awas, cegah, tindak. Kita sudah melakukan pengawasan, kita cegah potensi-potensi pelanggaran, tapi kan seperti yang di awal tadi ya, potensi pelanggaran itu tetap aja ada. Nah, itulah yang kita tindak. Proses penindakannya itu ada dari bisa temuan kita yang menemukan. Bisa ditemukan sendiri, terus bisa juga masyarakat yang melapor. Ada aduan. Yang aduan-aduan itu tadi yang kemarin kan KPU bilang ngadunya tuh bukan ke KPU, harusnya ke Bawaslu seperti itu. Nah, kamu biasanya apa sih Pak aduan-aduan dari masyarakat yang ngadu ke Bawaslu? Banyak sih ya aduan-aduan dari masyarakat sebenarnya, cuman yang selama ini kan masyarakat agak gimana ya, agak enggan mengadukan apa yang dia lihat di lapangan yang mengandung dugaan pelanggaran itu, kayak enggan. Nah, yang jelas kita Bawaslu selalu siap menerima apapun jenis dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kepemiluan, entahkah itu pelanggaran pidana, administratif itu ya misalnya kalau di pemilu pelanggaran KPK ya, pemasangan alat peraga itu. Alat peraga kampanye. APK. Sering jadi polemik itu. Kita siap menerima itu, kemudian menindaklanjutinya. Kemudian kalau pidana ya kita ada juga namanya dengan kejaksaan dan kepolisian kita ada Gakumdu. Itu dia. Nanti setelah kita di internal di Bawaslu prosesnya ya kita bawa ke Gakumdu untuk dibahas lagi di sana. Nah, berarti kan Bapak tadi cerita bahwa Bapak sejak 2018 sudah menjabat ketua Bawaslu kan Pak G? Nah, sedangkan kalau kita lihat nih flashback ke belakang Mbak, di Karangasem nih 2019 pemilu. Terus pilkada kapan? 2020. Jadi dari pengalaman sebelumnya, flashback dari 2019-2020, kalau yang banyak rame aduan di Bawaslu Karangasem ini terkait apa saja, Pak? Siapa tahu tuh bisa jadi pelajaran untuk tidak terulang lagi ke depannya. Terima kasih. Boleh cerita dikit dulu ya? Boleh. Memang Bapak diundang buat cerita ke sini, Pak. Nah, kalau berbicara yang banyak dilaporkan itu saya bilang seperti tadi ya, jarang sekali yang melapor. Karena mungkin enggan ataukah malas repot kali Pak. Atau mungkin mereka belum menganggap pemilu itu milik mereka, milik masyarakat, masih milik parpol, mungkin milik peserta pemilu. Jadi yang penting dia nyoblos sudah kelar gitu ya. Cukup datang ke TPS nyoblos pulang. Padahal gitu. Kalau kita membangun demokrasi kan kita harus semua terlibat di semua prosesnya. Mengawal Pak ya, ikut mengawal. Nah, kemudian dari sisi seberapa banyak kasus-kasus yang kita tangani. Yang pertama dari temuan yang namanya temuan ya kita pengawasan, entah itu pengawasan kampanye, pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh KPU, misalnya rekrutmen jajaran ad hoc misalnya, lakukan pengawasan di sana ya, pernah kita temukan ya
pelanggaran yang bersifat administratif namanya. Iya. Pelanggaran administratif hanya memperbaiki secara administrasi. Tidak lanjut ke yang penting sudah ditindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ya sudah. Sudah selesai. Nah, ada juga pelanggaran pidana ini. 2019-2020. Pernah itu, Pak? Ya, pernah di 2020. Ya, kita ingat cerita lama lah ini. Iya. Punya pengalaman yang kurang bagus sebenarnya. Tidak merasa bangga lah walaupun berhasil mengungkap itu. Karena sebenarnya yang kita inginkan kan tidak ada pelanggaran. Iya, cuman ada kemarin tahun 2019 ada oknum berbekal ya di Kabupaten Karangasem yang mendukung salah satu calon legislatif. Jadi oleh masyarakat diinformasikan ke kita, kemudian kita tindak lanjuti, kita jadikan temuan akhirnya. Setelah jadi temuan, ya proses di internal kan gitu. Nah, kita didukung oleh Gakumdunya, Gakumdu ada dari Kejaksaan, dari Kepolisian kita diskusikan, kita kumpulkan barang-barang buktinya. Kemudian sudah lengkap, kita serahkan ke Gakumdu. Nah, setelah dibahas di Gakumdu, alurnya kemana? Ya, ketika Gakumdu sudah clear, sudah sepakat, ya ini mengandung dugaan pelanggaran pidana. Kita laporkan ke SPKT Polres. Nah, berarti untuk Sobat Adiaksa, Sobat Bijak maksudnya, salah. Iya. Jadi mungkin ada yang nggak tahu perbekal itu apa. Di Bali perbekal itu adalah kepala desa. Kepala desa. Jadi paling nggak sharing kita hari ini bermanfaat ya Mbak Sid ya. Ngerti ngomong panjang lebar ternyata nggak ngerti. Iya. Jadi untuk pelajaran kalau ada pemilu lagi, saudara-saudara sekalian yang menjabat sebagai kepala desa tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon. Tidak boleh terlibat aktif. Ya. Artinya nggak boleh terlibat kampanye. Kalau di undang-undang itu tegas, tidak boleh mengeluarkan kebijakan, keputusan yang menguntungkan salah satu calon peserta pemilu gitu lah. Tapi ikut milih tetap boleh. Boleh. Saya pun milih walaupun saya harus netral. Yang nggak boleh kan hanya TNI Polri. Ya, mereka tidak menyalurkan hak pilih. Jadi untuk pelajaran bukannya untuk mengungkit luka lama, tapi pelajaran kedepannya jangan sampai terjadi. Ada juga pernah kasus ASN ya. ASN juga. ASN yang kampanye juga. Ikut kampanye. Secara tidak sadar mungkin. Secara tidak sadar menjadi menjadi juru kampanye, bukan? Iklan. Oh, iklan. Dia berperan sebagai seorang selegram lah. Di endorse. Ini loh calon bagus. Gitu. Walaupun dengan bukan pakaian ASN ya. Dia merasa ketika saya pulang saya sudah tidak ASN, saya seniman gitu lah waktu itu. Gitu. Kemudian mendapat job. Waduh. Hati-hati Pak, kalau terima endorse. Kalau saya endorse-nya udah 2 kali jadi host, siapa tahu dapat endorse kan. Mending endorse-nya makanan ketimbang jadi parfum. Itu kita temukan di Facebook waktu itu. Kita lakukan pengawasan juga di media sosial. Terus tindakannya apa itu Pak? Waktu itu dia sama juga mendukung salah satu calon anggota DPR, kemudian mengkampanyekan. Sebenarnya sih mungkin maksudnya enggak kampanye ya, karena ingin mendapat mendukung bukan kampanye tapi iya. Nah kemudian itu masuknya ke pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi tidak sampai ke pidana administratif lah ya. Sanksinya dari ASN kemarin yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di sini sudah disanksi. Iya. Buat sobat bijak yang berprofesi sebagai ASN juga nggak boleh aktif mengiklankan, mengkampanyekan yang berbau politik. Kayak Pak Oke nih, mending menerima endorse pemutih kulit. Pemutih kulit. Jangan nanti kalau Facebook podcastnya sudah maju kemudian terkesan menjadi mengkampanyekan. Walaupun mungkin tidak niatnya, nanti kan ketika ada laporan misalnya mesti kita tindak lanjuti kan. Dan secara aturan tidak boleh. Tidak boleh. Bisa saja nanti terbukti kan. Itu. Berarti Mbak Asid bisa dibilang Pak Putu ini tempat curhat sebenarnya. Oh gitu. Oh iya benar. Benar kan? Jadi kalau mau curhat jangan ke KPU, ke Bawaslu. Boleh ya. Nah itu kan yang sudah terjadi di 2019 kemarin Pak ya. Nah
untuk kedepannya ini yang akan datang 2024 kan berarti Bawaslu sendiri sudah mengevaluasi dari yang kemarin. Nah, kiat-kiatnya untuk agar tahun 2014 ini pemilunya lebih efektif dan efisien tuh apa saja Pak kira-kira? Ya terima kasih. Memang pemilu itu kan orang berlomba-lomba ya. Kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan kan. Allah tanda kutip kemenangan ya gitu. Nah, di sini kita sih sudah melakukan evaluasi sebenarnya di mana letak permasalahan kok dari setiap pemilu ke pemilu kok selalu saja ada pelanggaran kan gitu. Nah, kita pertama berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilu tentunya. Kemudian tentang mengawasi. Ayo mari kita sama-sama mengawasi. Nah, ketika sudah sama-sama mengawasi, pertama-tama tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian kita sama-sama mengawasi. Ujungnya nanti muaranya tentu tingkat kehadiran ke TPS itu juga akan secara tidak langsung juga akan terpengaruh, nanti akan tinggi. Bisa meningkat. Nah, kemudian dari sisi pengawasan kita sering mengadakan sosialisasi, memang jumlahnya terbatas walaupun seperti kemarin pandemi itu ya, pandemi Covid itu cukup mengganggu ya. Kita mau menghadirkan masyarakat ataupun kita turun sosialisasi agak sulit. Ya, kita sosialisasi pengawasan partisipatif. Kemudian Bawaslu RI juga punya program sekolah kader pengawasan. Nah, ini menarik nih. Sekolah kader pengawasan. Nah, sekolah kader pengawas SKPP, sekolah kader pengawas partisipatif ya. Nah, itu kita rekrut, kita seleksi, kita buka pengumuman dulu. Nah, masyarakat yang sudah memenuhi kriteria umur, pendidikan, kemudian kita rekrut, seleksi. Nah, dari hasil seleksi kemudian terpilih beberapa orang dari Karangasem, kalau tidak salah 2 kali SKPP sudah, ini ada 5 orang ya mungkin ya, lupa saya angka detailnya. Jelas mereka kemudian diberikan pelatihan dasar dulu. Kita di kabupaten memberikan pelatihan dasar, tingkat lanjut di provinsi, dan kemudian kebetulan ini wakil Karangasem ada yang sampai tembus ke level nasional. Waduh, luar biasa. Nah, kita berharap dari mereka inilah ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat, minimal masyarakat keluarga, sama teman-teman diskusinya gitu ya, untuk kemudian menyampaikan secara luas kepada masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan dari SKPP-nya seperti itu. Berarti Bawaslu ini memang badan pengawasnya, yang berperan penting itu malah justru masyarakat ya Pak yang membantu Bawaslu. Kalau boleh tahu anggota Bawaslu berapa orang Pak? Nah, ini di Bawaslu Kabupaten Karangasem kebetulan 5 orang ya, beda-beda ya. Kalau di Bawaslu RI kan sudah jelas 5, undang-undang mengatakan 5, kemudian di provinsi ada yang 5, ada yang 7. Tapi untuk di Karangasem ini? Untuk di Karangasem 5 orang. Beda dengan Klungkung 3. Itu dibedakan berdasarkan jumlah penduduknya. Begitu. Nah, kita di Karangasem penduduk kita di atas 500.000. Komisionernya 5. Jadi beda dengan KPU. KPU ya di mana-mana tetap 5. Kalau Bawaslu dihitungnya dengan persentase jumlah penduduk. Jumlah pemilih Pak ya? Jumlah penduduk. Penduduk bukan pemilih ya. Berkantor di mana Pak Bawaslu? Di kantor kita di dekat kantor pos ya di sini ya. Jalan Tukuman, nomor 2 Amlapura. Jadi udah ngobrol panjang lebar, kantor Bawaslu nggak tahu Mbak kemana aja Mbak. Tapi mungkin sobat bijak juga banyak yang nggak tahu Mbak. Iya, emang pada tahu. Saya tahu Mbak ya. Ya teman-teman jaksa banyak yang tahu. Berarti Pak Gajani udah tahu loh. Iya, makanya perlu Pak. Pemilu kemarin, pilkada kemarin sempat Pak, diskusi di sana. Iya. Tapi belum pindah kantornya Pak? Belum. Nah, biar sobat bijak tahu nih di mana Pak kantornya. Siapa tahu ada yang ingin berpartisipasi melaporkan pelanggaran nanti biar nggak tersesat di jalan. Kita berkantor di Jalan Teguh Umar nomor 2 Amlapura. Biar gampangnya itu ya sekarang udah ada Google Maps sih, gampang gitu. Tapi kalau yang nggak punya HP Android ya mungkin aja ya. Tahu bisa, ya. Bisa jadi. Ada juga yang punya HP tapi nggak bisa baca Maps itu. Kayak kantor pos, lewat kantor pos. Iya. Ke kanan ya sudah di sana. Dekat kantor pos Pak ya. Jalan Teguh Umar Amlapura tuh sobat bijak. Jadi kalau memang ada hari ini kan tahapannya
pendaftaran partai politik, tapi di Jakarta ya. Nah, besok kita di kabupaten ketika tahapannya sudah mulai, kita melakukan verifikasi faktual di Kabupaten Karangasem. Nah, menarik ini Mbak. Kalau kemarin kita ngobrol sama KPU kan ada PKPU nomor 3 tahun 2022. Itu kan kayak rengiatnya rencana kerjanya KPU. Betul. Sekarang nih KPU dalam tahap pendaftaran. Kalau di Bawaslu ada nggak Pak seperti peraturan yang menetapkan rencana kegiatan atau rencana kerja Bawaslu? Ada. Sama. Ya, sekarang kan di PKPU 3 kan mengatur tentang tahapan. Nah, sekarang sudah ada PKPU 4 yang mengatur tentang proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024. Nah, kita di Bawaslu bekerjanya selain melihat dari PKPU itu, kita juga namanya peraturan Bawaslu. Ya, kalau disingkat Per Bawaslu. Nah, sementara ini kita masih mengacu ke Per Bawaslu lama ya, Per Bawaslu tahun 2018 ya, tidak salah ya. Itulah dasar kita melakukan pengawasan. Oke, tapi Bawaslu ini ya mengikutinya dari awal juga Pak ya, pengawasannya, maksudnya nggak cuma waktu pemilihan gitu. Dari awal, dari proses perencanaan itu kita ikut, tapi berjenjang ya. Nah, perencanaannya mungkin di RI, nanti kita di tingkat implementasi mengawasi implementasi. Ya. Artinya kalau sekarang KPU sedang proses pendaftaran, apa Bawaslu sudah melakukan pengawasan atau nanti saja pas pemilu 2024-nya? Hari ini proses pendaftaran masih di tingkat pusat kan, pengawasan juga oleh Bawaslu RI. Nah, nanti kalau sudah mulai masuk ke sebenarnya kita sih di kabupaten bertugas membantu ya, kita sudah diberi akses Sipol kemarin. Kita bisa melihat Sipol ini sebagai acuan daripada pendaftaran parpol ini sudah kita bisa lihat, cuman kita hanya bisa melihat karena semua proses masih di KPU RI dan pengawasan oleh Bawaslu RI. Nanti ketika sudah verifikasi administrasi, verifikasi faktual apalagi, ya di sanalah kita benar-benar melakukan pengawasan. Kita turun mengawasi kegiatan KPU. Yang melakukan verifikasi faktual kan KPU ya. Kita mengawasi proses itu. Prosesnya. Yang tadi kan dari awal Pak ya, mulai dari perencanaan, pendaftaran itu kan Bawaslu mendampingi. Terus kita flashback ke pemilu yang lalu Pak ya, 2019-2020 itu banyak kan kasus yang ada yang sampai meninggal, gugur saat itu kan Pak. Nah, pengawasan Bawaslu sendiri apakah juga sampai situ atau seperti apa Pak? Ya memang ya, kalau kita lihat di pemilu 2019 kemarin ya, beban kerja kan memang sangat tinggi ya. Mengawasi proses dengan 5 surat suara presiden yang repot itu kan pemilihan DPRD itu banyak sekali partai, apalagi dengan hari ini banyak partai, kemungkinan akan lebih banyak partai yang ikut. Jadi surat suara akan sangat besar, sangat lebar, bisa dibayangkan. Kemudian masyarakat memilih pun agak susah mungkin karena terlalu banyak partai, dan kita menghitung KPU ini sebagai pelaksana teknisnya melakukan penghitungannya itu juga akan memakan waktu yang lama, ya tentu berdampak terhadap kesehatan. Nah, kita di Bawaslu antisipasi kita sih selama ini, kita seperti pengalaman yang lalu itu kita minta berusaha menjaga kesehatan tugas kita nanti di lapangan, mungkin dengan suplemen dan yang lain-lain juga, jaminan kesehatan. Ada BPJS kita tanggung. Ditanggung juga. Iya. Oke. Nah, di KPU kemarin Pak, kita dapat info bahwa ada pemutahiran data. Pemutahiran data ya, baik itu buat sobat bijak yang baru berumur 17, kemudian masuk datanya dimutahirkan, kemudian yang meninggal dunia dan sebagainya, itu kan sedang dilakukan oleh KPU sekarang Pak. Nah, dan sering sekali itu ada yang protes Pak, datanya nggak tepat, atau datanya dimanipulasi, atau datanya dari tahun-tahun yang sudah lama. Itu masuk nggak Pak ke dalam pengawasan Bawaslu sendiri Pak di Karangasem? Oh iya, masih. Ya, kita melakukan pengawasan terhadap semua hal ya, termasuk data pemilih ini ya. Data pemilih berkelanjutan ini kan menjadi dasar pada pendaftaran partai politik pada hari ini. Syarat keanggotaan dan syarat kepengurusan juga. Mereka akan dinyatakan sah sebagai pengurus ataupun anggota parpol ketika mereka terdaftar di
data pemilih berkelanjutan ini. Nah, jadi tentunya kita awasi. Nah, memang dalam proses pengawasan yang kita lakukan melakukan terpak ya, verifikasi langsung ke lapangan, data KPU itu yang mereka punya itu diberikan ke kita bantu KPU, kita verpak ke lapangan dengan metode sampling memang karena keterbatasan personil kita, setelah kita akui keterbatasan personil, kita lakukan dengan metode sampling. Nah, dari sampling ini memang kita temukan sejumlah persoalan ya, persoalan seperti yaitu data yang kurang, NIK yang salah, kemudian dugaan-dugaan manipulasi itu. Nah, ketika kita turun inilah tujuannya untuk mencegah adanya manipulasi dan segala macam. Dan tadi temuan-temuan kita kemarin memang ada yang sudah meninggal tapi masih terdaftar. Kemudian ada juga yang masih belum berumur 17 tapi sudah masuk. Ada juga yang sudah 17 tapi belum masuk. Nah, itulah kita kita semua koordinasikan biar semua mereka masyarakat yang berhak punya hak pilih memang terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, kemudian yang elemen-elemen data yang salah-salah itu kita sudah sampaikan ke KPU, kita bantu KPU mencari yang salah-salah ini kan. Kemudian KPU sudah melakukan koreksi-koreksi perbaikan. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan metode ini akan menjadi lebih baik lah. Karena data pemilih ini dinamis sekali. Nah, sekarang ada, besok belum tentu. Asli dia misalnya sekarang warga Karangasem, besok nikah ke mana itu harus dihapus kan. Nah, untuk menghapus harus perlu proses administrasinya, kayak pindah domisili, perubahan KTP itu yang memakan waktu sebenarnya. Dan sering dianggap manipulasi oleh masyarakat, begitu kira-kira. Gitu Mbak Astrid, nikahnya nunggu pemilu selesai dulu. 2024 biar nggak ngerubah data lagi. Lama ya. Terus apa lagi? Yang menarik dari pemilu ini kan kampanye Pak, itu yang paling asik gitu ya, kampanye, terus pemasangan baliho seperti itu. Nah, itu termasuknya alat peraga kampanye Pak ya. Nah, itu apa aja sih Pak persyaratannya? Apakah boleh-boleh aja sih tiap jengkal masang baliho atau seperti apa gitu? Ya gini ya, APK ini memang selalu jadi problem dari pemilu ke pemilu gitu. Nah, masyarakat kalau saya cermati, masyarakat itu memang menunggu momen-momen kampanye ini. Kalau pada hari ini mungkin tidak begitu perhatian mereka. Bahkan apakah nama mereka sudah masuk di daftar pemilih berkelanjutan, mereka mungkin kurang peduli. Nah, tapi ketika besok sudah kampanye, banyak yang kemudian karena ingin berpartisipasi, kemudian masang baliho, masang banner, spanduk di luar ketentuan. Itu sering terjadi. Saking semangatnya itu. Mungkin karena semangat ya. Dan kita mengapresiasi lah semangat masyarakat seperti itu ya. Sangat bagus sebenarnya demokrasi kita. Padahal ada persyaratannya Pak ya. Yang boleh nggak bolehnya itu. Yang boleh kan sebenarnya sudah diatur oleh setiap pemilu itu ada PKPU yang mengatur tentang pemasangan alat peraga. Ada itu masa kampanye itu ya. APK ini kalau di pemilu sebelumnya yang ke depan mungkin akan sama juga akan keluar lagi PKPU dengan aturan yang sama ya. Artinya APK itu hanya boleh dipasang pada zona-zona yang sudah ditetapkan oleh KPU. Zona ini ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, dalam artian kepala desa di sini sebagai aparatur pemerintahan di bawah. Kepala desa lah yang kemudian merekomendasikan tempat-tempat di desanya itu yang boleh dipasangi APK. Data itu kemudian dipakai oleh KPU sebagai dasar zona pemasangan APK. Ya di luar itu ya kita tertibkan. Tapi memang di proses penertiban ini sering tarik ulur lah. Sering ada problem-problem, ada kendala-kendala yang itu ya terus kita upayakan pembenahan. Padahal sebelumnya tetap ada sosialisasi Pak ya, ini bolehnya di sini, nggak boleh di sini. Tapi jadi nggak boleh dilanggar Pak ya kalau nggak boleh. Contohnya kan di tengah jalan. Di tengah jalan itu. Biasanya pasang di pohon perindah, atau sampai nutupi traffic light, kan mengganggu juga Pak ya, benar-benar. Kasih datu. Itu nanti lah setelah pensiun jadi. Nyicil dulu Pak, nggak apa-apa foto di baliho kan. Nah, cuman gini ya, kita agak kerepotan juga kadang-kadang kita akui.
masyarakat itu mengadunya bukan ke kita. Nah, zaman media sosial sekarang mengadunya ke media sosial. Nah, benar. Diupload di mana tempatnya kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, kemudian kita mau telusuri media sosial siapa itu yang upload, nggak anonim lah. Terbuka juga datanya. Kemudian di media sosial kan pertemanan kita juga terbatas ya. Kalau nggak salah 5.000 atau 2.000 teman ya. Ya, kalau kita tidak berteman dengan si pengupload, ya kita nggak tahu ada pelanggaran. Nah menarik ini nyambung nih kan. Tadi kan kalau secara konvensional itu kan paling dipaku di pohon atau di pinggir jalan gitu. Nah kalau sekarang kan era digital Pak, nggak bisa kita pungkiri alat peraga kampanye nanti itu kan juga berbentuk digital. Kira-kira apa tips sarannya diawasi yang boleh nggak boleh di media sosial tuh kayak gimana Pak? Kalau kita Bawaslu ya bahan kampanye ya, peraga kampanye di media sosial itu pada dasarnya juga mesti sama dengan yang ditentukan oleh KPU. Kadang-kadang kan masyarakat ini kan sebagai simpatisan lah, mungkin kadang-kadang kampanye untuk dirinya sendiri kemudian diposting kan itu. Nah, kita harapkan nanti model-model seperti itu bisa lebih tertib. Kemudian tidak mengandung unsur sara ya. Itu yang penting kita sara. Kemudian jangan sampai hoa. Itu juga menjadi bahan pengawasan kita ya. Kampanye hitam lah itu ya. Hitam apalagi. Sara, hoa, kampanye hitam itu kita awasi, jangan sampai itu merebak. Kalau bisa kita gini. Kemudian untuk partai politik biasanya kan harus mendaftarkan akun akun medsosnya dia ya, yang official gitu Pak ya. Di sanalah media partai politik atau peserta pemilu entah itu pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur boleh memasang di akun yang sudah didaftarkan itu. Tapi yang kenyataannya kan banyak sekali masyarakat memasang iklan lah itu bukan di yang didaftarkan itu. Nah, jadi kita pemantauannya memang agak sulit. Apalagi kalau di media sosial kan ada undang-undang ITE dan sebagainya ya. Penting itu. Nah, balik lagi ke tadi Pak Gakumdu tadi saya kurang ini itu apakah udah dibentuknya dari kapan Pak? Jauh hari sebelum pemilu kah atau bagaimana? Terus udah ada rencana kerjanya nggak kalau Gakumdu sendiri? Gakumdu efektifnya bekerja ketika sudah tahapan kampanye ya. Kalau pemilu 2024 ini tahapan kampanyenya selama 75 hari. Jadi kita hitung aja mundur itu. Nah, selama 70 hari sebelum hari H, di sanalah efektif Gakumdu bekerja. Nah, persiapan itu sudah kita lakukan sejak beberapa hari belakangan ini ya, sudah sebulanan mungkin, dan kita sudah koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Karangasem, kemudian dengan Polres juga untuk mendapatkan personil nanti yang akan ditempatkan di Gakumdu itu. Dan kita dengan Kejaksaan khususnya termasuk dengan kepolisian juga sangat mengapresiasi Pak Kajari dan Pak Kapolres yang sudah sangat mensupport kita untuk urusan Gakumdu ini. Nah, kemarin pada waktu pilkada pun Gakumdu kita sengaja dikunjungi oleh Pak Kapolres, Pak Kajari, kemudian juga ada Pak Dandim bahkan ikut. Supportnya sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berharap ya ke depan tetap bisa seperti itu. Nah, tapi karena Gakumdu ada unsur kejaksaannya kan Pak, ngomong-ngomong Bapak udah MOU belum sama Kejaksaan Negeri Karangasem? Sebenarnya sih. Ya karena promosi terus. Sobat bijak, kenapa saya pakai baju biru pada hari ini? Bukan saya mau tidak mengikuti aturan pakai baju dinas kayak Mbak Astrid, tapi karena ini adalah merupakan gamja atau seragam kejaksaan untuk jaksa pengacara negara. Jadi karena saya kasih datun ke Jari Karangasem, kami punya JPN, Jaksa Pengacara Negara, bisa MOU dengan lembaga pemerintahan. Dan Bawaslu merupakan organ atau lembaga pemerintahan di bidang pengawasan pemilu, sangat memungkinkan untuk melakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karangasem melalui datun. Jadi disegerakan Pak Untul. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, komitmen untuk MOU itu sudah ada dari kami, dari Bawaslu, kemudian dari Pak Kajari juga kemarin sudah punya komitmen
tinggal proses penandatanganan saja. Benar. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi lah, mungkin minggu depan ini sudah bisa kita tanda tangani ini. Mantap. Kok gitu. Saya diajak apa sih nih MOU? Oh, kalau MOU Mbak, ntar request. Oh gitu. Iya, nasi kotak apa nasi bungkus. Iya. Apalagi ya kira-kira ya. Ya ini juga kalau saya boleh nih ya. Ini kan pemilu kan milik kita ya. Iya. Milik kita bersama lah gitu ya. Milik jaksa, milik polisi, walaupun polisi tidak nyoblos tapi milik kita, milik masyarakat. Nah, yang kita harapkan dari masyarakat tentu partisipasi bukan hanya datang ke TPS lalu nyoblos pulang. Iya. Kita ingin masyarakat terlibat pengawasan. Nah, pengawasan seperti yang saya bilang tadi. Sekarang ada tindakan. Nah, kita sering bermasalah di tindakan. Karena minimnya partisipasi masyarakat untuk lapor, jadi kita memang akui agak sulitan. Jadi sekarang di Bawaslu ada Perbawaslu baru. Nah, dulu pun sudah sebenarnya Perbawaslu 8 dan 2020 memberi ruang kepada masyarakat untuk tidak harus melapor dengan data yang lengkap. Nah, cukup sebagai pemberi informasi awal. Nah, kita beri informasi awal, tapi tetap identitasnya kita minta. Masyarakat juga harus bertanggung jawab ya sebagai pelapor, jangan isu kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu, isu agar ditindaklanjuti oleh Bawaslu kan. Nah, kalau ada data, identitas syarat formil lah kalau di kejaksaan. Artinya orangnya ada. Yang lapor si A. Laporannya ini di mana. Walaupun barang buktinya mungkin sangat terbatas, tidak masalah. Jadi kita tahu secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah kira-kira. Artinya ini penting, Mbak, buat sobat bijak kan. Artinya mungkin menemukan pelanggaran, indikasi pelanggaran, bukan cuma kalau berdiam diri saja ntar nyesel. Setelah 5 tahun ke depan tahu gitu saya lapor kemarin. Terus mau ngelapor caranya gimana? Nah, nggak bisa Pak ya pakai identitas yang tidak jelas ya. Harus jelas. Nanti Bawaslu menindaklanjuti isu. Karena kalau identitas nggak jelas itu bisa berpotensi fitness. Fitnah. Kok fitness sih? Iya. Ya, saking bersemangatnya. Apalagi ya Pak ya? Kalau itu lupa apa biasanya kalau mau pemilu tuh dengar serangan fajar. Ada nggak sih Pak di sini kayak gitu? Pernah ada nggak kayak gitu di sini? Mungkin sekitar serangan fajar ya. Serangan dini hari ya. Serangan dini hari. Fajar kan sudah. Oh ya benar. Sudah ada sinar ya. Oh bahkan belum ada matahari sudah ada serangan tengah malam. Nah itu isu yang merebak ya. Isu itu sudah kita tindak lanjuti bersama tim Gakumdu kemarin. Waktu di Pilkada kita buktikan isu money politik lah, money politik, serangan fajar lah. Itu kita kejar sama teman-teman Gakumdu kemarin, bahkan Pak Kasintel kemarin sama Bu Kasih Pidum ya. Itu kita cek turun ke bawah isu itu coba kita kejar tuh. Apa benar sih ini ada money politik? Isu memang santer. Cuman membuktikan ini memang perlu kerja keras. Iya benar. Kita harus nemu undang-undangnya ya, undang-undangnya yang mengatur itu harus tertangkap tangan. Bahkan kalau kita sampai ke proses peradilan itu harus jelas barang buktinya ada uang, kemudian ada transaksi, ajakan harus terekam ya, nggak boleh hanya katanya dia ngomong begini. Ada saksi berarti harus Pak ya. Tapi setidaknya walaupun mengungkapnya sulit ya, tapi kami tetap punya komitmen bersama Gakumdu tentunya dan stakeholder yang lain untuk mencoba memberangus lah money politik ini. Kemarin kita kejar. Harapan kita dengan kita turun ke bawah itu masyarakat menjadi agak takut lah mungkin. Niatnya untuk money politik menjadi berkurang bahkan hilang gitu mungkin. Itu harapan kita. Ini juga untuk sobat bijak ya Mbak ya. Jadi kalau menemukan adanya praktek-praktek money politik seperti serangan fajar, serangan tengah malam seperti itu kan. Serangan dini hari. Biar nggak ketangkep tengah malam money politiknya. Jadi
nggak bisa hanya isu-isu saja. Harus benar-benar ada alat buktinya seperti saksi, barang bukti. Kalau bisa direkam kan sekarang kan apa-apa rekam, Pak. Orang temennya jatuh aja direkam dulu kan. Apalagi kayak gitu. PPKN-nya berapa waktu sekolah dulu kan? Ya itu memang kendala ya, kendala yang memang terjadi di mana-mana. Isu money politik itu mungkin bukan isu ya, mungkin memang terjadi money politik ya. Tapi susah Pak ya? Susah Pak, apalagi ditransfer kan nggak kelihatan. Kalau memang ya perempuan ya. Di daerah mana dia pernah terungkap money politik, tapi di Jakarta ya, sampai berita ya. Oh iya. Mantan artis itu kalau nggak salah. Money politik bukan di sekedar uang gitu loh, barang juga masuk money politik. Pemberian barang untuk mengarahkan, mengajak memilih salah satu calon. Itu misalnya dikasih minyak goreng ya. Sekarang kan minyak goreng sudah isu minyak goreng sudah ada, tapi bisa jadi alat untuk mengarahkan. Nanti dikasih minyak goreng, di bawahnya kasih kartu nama. Itu foto. Seperti itu ya money politik juga. Ya, di Karangasem sobat bijak jangan sampai terjadi hal kalau seperti ada nemu minyak goreng di bawahnya ada fotonya Pak Putu, oke. Iya, itu berarti saya berdharma berarti. Kalau saya bukan caleg. Kan nggak apa-apa Pak, ini beramal kan, bagi-bagi sembako kan. Tapi menarik juga itu. Kadang-kadang kan kita sebelum tahapan ini orang yang ingin itu Pak Oko berhenti jadi jaksa, ingin jadi caleg kan? Berhenti nggak Pak? Pensiun nanti Pak. Kalau sekarang nggak mungkin Pak, nggak mau Pak. Kemudian mulai sekarang kampanye, masih bantuan orang, foto, nggak usah ngomong dulu kan? Nanti pada saatnya sudah kampanyenya hamil 10 tahun. Tiba-tiba jadi calon. Iya. Nah kalau udah begitu ya kita berharap masyarakat bijak juga. Jangan sembarangan baru dikasih beras, dikasih uang, kemudian mengarahkan pilihan, apalagi ngajak-ngajakin orang. Gara-gara sudah dikasih uang sama seseorang, kemudian ngajakin orang untuk milih orang itu. Iya. Itulah bagian dari diinjak. Bapak. Diinjak terus sama Mbak Asih loh ini. Tarik terus. Itu bagian dari money politik. Itulah tadi juga pentingnya kesadaran masyarakat tentang memiliki pemilu itu ya Pak. Jadi nggak bisa dibayar dengan apapun. Jadi penyesalan tuh nggak akan bisa diulang. Jadi berperan aktif melaporkan adanya indikasi pelanggaran. Itu sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang walaupun mungkin memang melapor itu perlu mental ya. Kita berharap minimal ketika menemukan kejadian seperti itu di lapangan ya, ada orang yang mau membeli suara seseorang ya dicegah lah, jangan, tidak boleh. Tidak baik untuk demokrasi itu. Tidak baik ya. Karena kalau sudah keluar uang banyak buat membeli suara, otomatis harus balik modal kan gitu. Umumnya begitu ya. Enggak. Ini kan dalam prakteknya. Jadi jangan sampai mau dibeli suaranya kan gitu. Itu musuh kita bersama, kalau musuh demokrasi lah. Musuh demokrasi. Nah, kemarin kalau KPU kan punya slogan apa Pak? Saya lupa Pak. Iya, nanti ditayangkan. Ditayangkan ini slogannya ya. Slogan KPU kemarin apa? Smart apa gitu. Oh iya. Kalau Bawaslu ada nggak Pak slogan-slogannya? KPU kalau nggak salah bahwa KPU melayani ya, gitu ya. Melayani, kemudian apa ya? Integritas. Nanti kita dimarahin Bu tayangan minggu lalu. Ini dia. Kalau Bawaslu sendiri ada nggak Pak? Kalau Bawaslu tagline-nya itu bersama Bawaslu awasi pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Keadilan pemilu, bukan hukum pemilu yang perlu diingat. Keadilan pemilu. Ya, Jaya. Prediksi dong. Prediksi. Beda ya. Iya, tapi itu slogan yang memang harus diimplementasikan kan. Kita sih berusaha semua jajaran kita, nanti kita di pemilu juga ada bentuk ad hoc ya. Ya itu kita gelurakan di sana biar bukan hanya sekedar slogan itu. Bersama rakyat awasi pemilu ya. Inilah partisipatif ini. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke,
Seru sekali ya. Seru banget ya perbincangan kita hari ini. Ya, sudah berminggu-minggu kita bicara politik dan politik. Tapi memang yang paling ini kan hari ini mungkin politik memang. Lihat di TV kan beritanya politik. Jadi terima kasih Kejaksaan podcast ini sudah memberikan edukasi lah. Saya berharap ini memang menjadi media edukasi untuk baiknya demokrasi di Karangasem khususnya. Kalau bisa sih ini menjadi contoh untuk seluruh Bali mungkin itu. Mungkin pada kesempatan yang baik ini karena subscriber ini kan podcast bijak ini sudah banyak, jutaan dari kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu sampai yang milenial pun ada. Ada baiknya mungkin apa closing statement dari Bapak selaku Ketua Bawaslu apalagi untuk menyambut nantinya menyambut nanti ya. Cabut Mbak. Iya. Apa ya closing statement ya? Ya kalau saya pribadi ya selaku pimpinan di Bawaslu Kabupaten Karangasem ya tentu berharap masyarakat nanti berperan aktif ya sebagai pengawas, itu mengawasi dalam artian minimal lah mengajak teman-teman terdekat, keluarga menaati apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pemilu. Kalau semua masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ini dilaksanakan, tentunya kan pengawasan ini akan lebih bagus lah ke depan. Artinya tidak akan banyak pelanggaran, itu yang perlu dikedepankan. Kemudian satu lagi kaum milenial ini. Kalau milenial ini kan kalau informasi yang saya dengar ya dari beberapa kali kegiatan yang saya ikuti, kaum milenial ini pemilih di Indonesia ini 50% itu kaum milenial sekarang. Itu kampanye mereka ada yang sebagian besar waktunya dihabiskan di media sosial. Jadi berbicara masalah alat peraga kampanye tadi, ya marilah mulai kita mengurangi APK. APK itu karena pemerintah juga sekarang punya program untuk mengurangi sampah plastik. Ada estetika juga kurang bagus biasanya kalau pemasangan APK yang tidak bagus, sembarangan itu. Jadi itu perlu kiranya mendapat perhatian kita bersama sehingga ke depan pemilu di Bali khususnya tetap menjadikan Bali aman, layak dikunjungi oleh wisatawan. Karena kita di Bali kan hidup kita dari pariwisata. Itu kira-kira. Ya, semoga semua itu bisa terlaksana 2024. Lancar, aman. Udah nggak ada COVID-covidan lagi, Mbak. Efektif semuanya. Efektif. Nah, boleh tahu mungkin ada media sosial dari Bawaslu Pak yang biasa update informasi gitu. Biasanya kan orang-orang males ini media sosial. Buka Instagram atau apa. Ya di Bawaslu walaupun orangnya banyak yang tua ya kayak saya. belum Pak. Ya, media sosial itu menjadi hal wajib sekarang. Apalagi seperti tadi kaum milenial itu mendominasi pemilih pada hari ini. Kita harus lebih banyak mungkin mainnya di media sosial juga. Kita punya Facebook. Apa namanya itu, Pak? Bawaslu Karangasem. Kemudian ada website juga. Bawaslu Karangasem Go.id. Kemudian di TikTok ada ya? TikTok ada, kita malah belum bikin TikTok loh Pak. Saya malah kontennya belum bagus ya. Belum ya. Artis TikTok siap. Nah, mungkin kita juga punya podcast sebenarnya. Oh gitu. Cuman podcast kita belum maksimal, belum. Boleh lah Pak, bagus kalau di TikTok ada. Biar saya nggak nonton TikTok, dia sulap-sulapan. Kalau tentang Bawaslu kan informasi yang mendidik penting, bagus lah. Timbang main untuk podcast mungkin kita akan belajar di sini lah di podcast. Boleh. Timnya siap. Mereka bisa freelance Pak. Harian berapa mas-mas semua? masih bisa terima honor di luar honor. Langsung mau semua. Kalau butuh host juga. Kebetulan ya. Kita siap copot ini bisa, sebentar aja pakai baju adat atau baju apa bisa lah. Gitu. Sehari berapa? Oke.
Seru banget ya, senang sekali. Hari ini sangat informatif, banyak info yang kami serap. Terutama untuk teman-teman sobat bijak semuanya ya. Pak, semoga apa ya? Ya, terima kasih sudah hadir di podcast kami pada kali ini. Jangan kapok-kapok. Semoga bisa bermanfaat, diserap informasinya untuk semua sobat bijak. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Kita belum promosi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita di Kejari Karangasem. Dan Instagram saya, salah apa? Instagram Karangasem ya. Dan ada lagi Instagram. Facebook ada ya. Kejari Karangasem. Yang belum ada TikTok ya, nanti TikTok. Tim kreatif lah. Manfaatkan artis TikTok. Pak Saleh. Enggak ada yang tahu Pak Saleh ya di sini. Oke. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke.